Yuk balik lagi di Apa Kata Netizen dari sini dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif bersama saya Ribut Awandi. Yes, si tukang ngoceh. Baik, kali ini sudah ada yang gabung lagi di 08554 200912. Yes. Saya bacain dulu ya. Tapi sebelum saya bacain, kita sedang ini nih yang baru gabung ya. Jadi yang baru gabung nih, saya kasih tahu dulu deh. Apa sih yang kita bahas sore hari ini? Yang kita bahas sore hari ini di Apa Kata Netizen itu menyoal tiang listrik nih. Kan ada ya tiang listrik yang dipasang di tanah-tanah milik warga. Bahkan kadangkala nempel banget nih sama tembok. Kayak di rumah saya. Masuk deh hampir masuk ke rumah. Nah, tapi ya itu tadi ketika saya ya dan istri saya pernah nih mengajukan ya nanya ke temen yang kerja di PLN waktu itu, gimana sih cara prosedurnya mindahnya? Wah, kalau mindah itu harus gini prosedurnya panjang gitu dan kita harus bayar. Akhirnya ya udah deh, kita tunda untuk memindahkannya. Nggak tahu nih bisa nggak ya sekarang. Karena gini, ada nih yang rame kemarin itu soal apa nih? Ini. Jadi beberapa waktu lalu ada netizen nih, warga Desa Cukilan, Kecamatan Sur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ini mengaku kaget setelah diminta biaya 4,3 juta rupiah oleh PLN untuk memindah tiang listrik di halaman rumahnya. Hal ini bermula ketika Agus merasa khawatir kalau tiang listrik di halaman rumahnya itu roboh. Ya maklum lah ya, yang namanya tiang, apalagi kalau misalkan ya kita khawatir kayak gitu wajar sih ya. Apalagi di kita ini kan agak lumayan gimana ya, antara tiang sama pohon. Semrawut gitu ya. Jadi karena khawatir maka dia mengusulkan supaya tiang listrik dari di halaman rumahnya ini istilahnya dipindahkan. Nah, tiang listrik ini sudah lama dalam kondisi miring bahkan dan diperburuk dengan tipe tanah yang gembur di tanahnya si Pak Agung Widodo ini yang ada di Kabupaten Semarang. Nah, makanya kemudian atas dasar itu nih ya, Pak Agung lantas mengirim surat ke PLN Salatiga untuk meminta pemindahan tiang listrik. Akan tetapi, namun walau begitu, ia terkejut setelah menerima balasan surat dari PLN yang justru membebankan biaya pemindahan kepada Pak Agung. Nah, kata dia nih, ini kan kewenangan dari PLN, lah saya yang malah diminta bayar. Ini gimana coba? Nah, manajer PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Salatiga, Arif Rohmatin, akhirnya membenarkan mengenai surat permintaan pemindahan tiang listrik itu. Sesuai prosedur, Arif mengaku kalau pihaknya juga sudah melakukan survei ke lokasi dan bertemu langsung dengan pelanggan. Nah, dia juga menjelaskan tiang yang berdiri di pekarangan Pak Agung ini merupakan jenis JTR1 untuk melayani sekitar 50 pelanggan. Ada tipe-tipenya ya? Saya nggak tahu nih. Nah, ini informasi-informasi kayak gini nih sebenarnya harusnya open dong. Jadi tipe-tipenya gimana, JTR itu ciri-cirinya JTR1 itu tipenya gimana gitu Bapak ya. Nah, menurutnya Agung mengadukan dua keluhan, yakni tiang listrik yang miring dan permintaan pemindahan keluar pekarangan. Nah, kalau mengenai tiang yang miring, kata Pak Arif, itu bisa ditangani segera karena bagian dari perawatan. Oh, harus dilaporin ya. Aduh. Nggak tahu nih, harusnya ada checking dong ya.
Namun kalau untuk pemindahan, karena pelanggan minta segera dilaksanakan, maka dikenakan biaya. Oh gitu. Lalu ia menegaskan biaya tersebut sesuai dengan rencana anggaran biaya atau RAB. Karena pemindahan dilakukan oleh pihak ketiga ini kawan, atau mitra PLN. Jadi bukan dari PLN-nya sendiri. Nah, sebagai informasi saja nih kawan ya, permohonan pemindahan tiang listrik itu bisa dilakukan dengan datang langsung ke kantor pelayanan PLN terdekat atau melalui PLN Mobile. Nah, pakai aplikasi PLN Mobile tuh. Nantinya permohonan tersebut akan diterima oleh PLN dan akan dilakukan survei langsung ke lokasi aduan. Nah, setelah itu ini kawan, PLN akan memberikan jawaban atas permohonan pelanggan disertai dengan biaya yang diperlukan untuk proses pemindahan tiang. Biaya tersebut diketahui setelah adanya survei di lapangan dengan memperhatikan kondisi teknis masing-masing lokasi. Dan dia menyebutkan pergeseran tiang listrik dapat mengubah jaringan sehingga diperlukan material tambahan lain. Ya sih, pastinya begitu. Tapi gimana ya, tanah-tanah kita kita nggak dapat, ada nggak sih sebenarnya kompensasi dari PLN ya kaitannya dengan pemasangan tiang listrik di tanah-tanah warga? Ya katakanlah misalkan ngucurin dana CSR lah ke kampung yang rumahnya dapat ini ya. Siapa tahu ya, ini kan usulan ya. Oke, yang sudah masuk di 08554200912. Oh ya, yang mau gabung ya boleh telepon di 02854244474 atau melalui WhatsApp di 08554200912. Telepon WA juga boleh ya di 08554200912 ya. Haha. Anda, saya tunggu komen-komennya nih. Nah, komen pertama datang dari Abdi. Ngomong-ngomong soal tiang listrik, tetanggaku mindahin tiang listrik di depan pekarangan rumahnya. Pas rumahnya direhab, disuruh bayar kalau nggak salah, beneran 30 juta. Tapi pemilik rumah belum berani. Akhirnya tetap aja dibangun, tapi akhirnya ada yang kesetrum. Baru mau bayar 17 juta. Nah, bayar 17 juta itu cuma mindah atau ninggiin kabel. Oh, bukan mindah ini ya, tiang listriknya ya. Bukan mindah tiangnya. Kalau apa ini? KMP. Ini susah nih bayarnya kalau komplit maksudnya. Ampun deh, tulisannya jangan ini ya. Jangan yang nyingkat-nyingkat gitu, susah bacanya. Komplit tiang ya. Kalau mindah komplit tiangnya sampai 40-an juta katanya. Wow. Gimana ini Bapak? Ya sih emang bener. Soalnya untuk pemindahan itu ada pihak ketiga. Tapi kan gimana dong? Ya deh. Oke. Terus ada yang juga ikutan gabung lagi. Syafiq, Mas Ribut, boleh nggak sih kita pemilik lahan menuntut balas karena lahannya dipakai sama Kang PLN? Ya coba deh, ini kayaknya perlu ya diperhatikan lagi. Karena kita tahu ya kalau dulu itu kan ada tuh ya, kita dulu itu ya, zaman dulu banget. Kalau misalkan lahan pekarangan kita ini ya diminta berapa meter buat pembangunan jalan, dulu nggak ada loh kata kompensasi, nggak ada loh kata ganti rugi zaman dulu. Tapi ya ya karena itu tadi, kalau dulu ini demi kepentingan umum, karena kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dalilnya itu. Oke, Takim juga ikutan gabung di 08554200912 ya. Hadir Mas Ribu, cuaca mulai redup nih. Oke, iya sama sih mulai redup ya, tapi nggak redup-redup amat. Yang penting masa depan masih tetap cerah ya. Dan jangan sampai semangatnya ikutan redup ya. Biarpun cuacanya redup, tetap semangat. Ya, karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.
Yang mau pulang ya, yang di perjalanan pulang ya pokoknya hati-hati aja, taati rambu-rambu lalu lintas, terus kemudian patuhi setiap pengguna jalan. Jangan serugal-serugul ya di jalanan karena bagaimanapun juga kita pingin dong sama-sama selamat ya kan? Iya. Nah, request lagu dong. Oke deh. Nanti ya. Nah, Takim juga ikutan berpendapat nih. Kata dia nih, semisal rumah dengan tiang listriknya itu duluan mana? Iya, sebenarnya kayaknya lebih banyak duluan tanah milik warga ya. Soal rumahnya nggak tahu sih. Kalau duluan rumahnya, ya kalau pemilik rumah itu minta dipindah, seharusnya ini pendapatnya dari Takim nih ya, PLN mindahin tanpa meminta biaya. Kecuali tiang listrik itu sudah ada di situ sebelum rumah itu dibangun. Tapi kan lahannya tetap milik warga. Coba gimana Gim? Baru orang yang minta tiang listrik itu untuk dipindah bisa tuh dikenai biaya untuk pemindahan. Tapi persoalannya kan bukan masalah bangunannya, Kim. Ini persoalannya menempati lahan milik warga. Gimana coba? Gimana? Oke, ya. Ditunggu komen-komen Anda di sini di 0854244474 ataupun di 0855420912. Salah ya tadi ya ngomongin nomornya. Nomor teleponnya 0285424474 ya. WA-nya 0855420912 ya, itu yang benar. Ada yang minta Tata Janeta. Apa ini lagunya? Bentar. Lagunya apa sih? Penipu hati. Wah, siapa nih yang ngerasa ditipu hatinya? Jangan deh ya, jangan merasa tertipu. Karena kejahatan yang paling memilukan adalah penipuan. Iya, apalagi jadi korbannya. Oke, ditunggu 0285424474 atau WA 0855420912. Ini kemana sih Tata Janeta? Kok nggak nongol? Bentar ya, Kim ya. Aku cari dulu nih, Kim. Kamu minta sih. Oke, masih ditunggu komen-komennya dari Anda di 0285424474 atau juga 0855420912. Tata Janetanya adanya yang ini, Kim. Mau nggak, Kim? Yang ini, Kim. Korbanmu kan sama tuh. Nggak penipu hati sama korbanmu kan boleh ya. Iya, korbannya Takim nih, Tata Janeta. Oke deh. Saya munculin di kesempatan sore hari ini mengantarkan kita ke menit yang ke-38. Tinggalkan pukul 15 waktu Radio Kota Batik. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Apa Kata Netizen.